Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu min ad-dunya ila al-qadha amma ba'd. Qala Rasulullah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Amma ba'd. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang, yang pertama-tama kami sampaikan untuk kalian semua. Selamat datang di Madrasah Aliyah Salafiyah. Kalian sekarang sudah menjadi bagian dari kami, dan dengan semboyan datang, belajar, dan berhasil. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini perkenalkan, saya Bapak Syamsur. Dalam struktural lembaga, saya bertanggung jawab sebagai pengendali kurikulum. Dalam hal ini saya adalah pembantu kepala madrasah di bidang kurikulum, di bidang akademik. Jadi pertama kali yang perlu kamu ketahui dari saya adalah bahwa di Madrasah Aliyah Salafiyah ini pada dasarnya membuka dua jurusan, yaitu jurusan yang pertama adalah jurusan IPA, dan jurusan yang kedua adalah jurusan IPS. Namun demikian anak-anakku semua, bahwa ketika kamu mengambil jurusan dan kamu sekarang berada di pilihan-pilihan tertentu, di konsentrasi-konsentrasi tertentu, misalnya di IPA kamu ada di sains, di IPS kamu ada di kitab. Nah, itu uniknya yang ada di Salafiyah. Uniknya yang ada di Salafiyah. Pada dasarnya jurusan itu hanya jurusan IPA dan IPS. Namun guna untuk menampung kebutuhan konsumen pendidikan, dan supaya kamu semua bisa tersalurkan apa yang menjadi bakat kamu dalam pendidikan, ada yang kamu itu sukanya hitung-hitungan. Di Salafiyah ini, di MA Salafiyah ini memberi wahana edukasi pembelajaran dengan mengelompokkan anak itu di jurusan sains. Secara umum memang IPA itu adalah bicaranya adalah eksak. Namun demikian kita membuat jurusan-jurusan itu kita buatkan menjadi konsentrasi-konsentrasi. Sudah IPA, tapi ada anak itu yang sukanya adalah dunia eksak, hitung-menghitung, maka mereka mengambil IPA. Namun demikian ada juga anak itu yang sukanya eksak murni, maka kita kasih IPA konsentrasi sains. Ada juga yang anak itu sukanya eksak, hitung-hitungan, logika. Tapi satu sisi mereka juga gemar mengaji Al-Quran. Kita buatkan IPA tapi dengan konsentrasi Al-Quran, yaitu IPA 3 yang kita sebut dengan IPA tahlid. Kemudian ada juga yang unik di Salafiyah ini. Ini kaya kita ini Salafiyah ini ya. Kaya dengan inovasi, kaya dengan ide-ide. Yang anak-anak juga ada yang sukanya eksak, tapi dia suka mengotak-atik tarkib, mengotak-atik kalimat. Dia suka eksak, tapi dia juga punya satu cita-cita, saya eksak tapi alim kitab. Di Salafiyah ini kita membuat juga konsentrasi kitab. Jadi sudah ya, secara umum jurusan itu hanya dua, tapi kemudian kita
fokus, fokus, fokus. Itu disebut dengan konsentrasi. Kemudian apa yang ada di IPS sama, ya. Ada anak-anak yang secara umum dia tidak mempunyai keinginan besar, memang visinya dia ingin menggeluti ilmu-ilmu seperti ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ya, ilmu bisnis. Maka di sini ada satu jurusan besar yaitu jurusan IPS. Namun demikian kita membuat konsentrasi. Ada anak yang sukanya adalah berjiwa sosial, berinteraksi dengan masyarakat banyak, mempelajari seluk-beluk kemasyarakatan, mempelajari dasar-dasar ekonomi, tapi juga dia suka dengan ilmu-ilmu kekitapan. Mungkin anak-anak ini berpikir, bercita-cita, kelak aku ingin jadi orang yang sosialnya jalan, tapi satu sisi aku juga kepengen jadi kiai. Mungkin punya cita-cita seperti itu. Maka di sini kita buatkan konsentrasi kitab. Maka disebutlah di sini ada IPS dengan konsentrasi kitab. Itu jadi IPS 2. Seperti halnya yang ada di IPA tadi. Ya, kalau di IPA ada IPA tapi konsentrasi Quran, di sini juga ada. Ya. Ada IPS 3, yaitu IPS dengan konsentrasi menghafal Al-Quran. Nah, begitu. Kemudian ada jurusan tahfidz. Kemudian dari jurusan 2 ini menjadi konsentrasi. Tadi sudah saya sampaikan apa sih motivasinya? Yaitu untuk mempermudah, untuk menjembatani kalian supaya apa yang menjadi talenta kalian, menjadi misi hidup kalian itu di Salafiyah tertangani dengan baik. Oke. Maka dari itu, dimanapun konsentrasi kamu, baik di reguler maupun di konsentrasi, kamu sudah datang di madrasah yang tepat untuk membackup, untuk memberikan layanan pendidikan kepada kamu dalam menyusun masa depan kamu semua. Sudah banyak di sini anak-anak yang mereka mengambil konsentrasi, baik itu kitab, baik itu tahfidz. Alhamdulillah atas izin Allah dan semangat anak-anak yang kemarin itu mereka mendapatkan kepuasan dan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan. Ada anak-anak yang sudah mulai alim nahwu, syarat, ilmu alat, kitab. Kemudian ada yang sudah Quran dan biasa. Alhamdulillah targetnya kalau di sini memang 15 juz untuk anak-anak tahfidz. Nah, kita sudah mengenalkan ada jurusan, ada konsentrasi. Sekarang bagaimana cara madrasah Salafiyah ini menyajikan kurikulum pembelajaran ini, menyajikan mata pelajaran ini. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan calon generasi Salafiyah yang hebat-hebat, kita tetap semangat menyongsong Salafiyah yang hebat dan bermartabat. Ingat, menyongsong Salafiyah yang hebat dan bermartabat. Bagaimana Salafiyah menyajikan kurikulum ini? Seperti halnya madrasah-madrasah yang lain di seluruh Indonesia, pada dasarnya penyajian itu adalah dilakukan dengan tatap muka, ya, di kelas, ataupun ada kalanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kelas dan jurusan ada kelas-kelas itu dilaksanakan di luar kelas, seperti pembelajaran outbound, ada pembelajaran tatap muka di kelas, ada nanti pembelajaran praktek di luar, ya, ada yang IPA itu yang sudah berjalan kemarin, ada outbound, ya, belajar di lapangan. Kemudian ada tatap muka di kelas. Kalau anak-anak IPA, anak-anak IPS yang kitab itu nanti pembelajaran tatap mukanya di samping di kelas, nanti banyak menggunakan di aula, di musola, dan itu nanti ada pembelajaran tatap muka di luar. Khususnya pada saat pandemi ini yang sudah mulai masih bulan Maret tahun 2020 kemarin anak-anak
ini Salafiyah juga terdampak dengan wabah COVID-19 ini. Maka di seluruh Indonesia lembaga-lembaga pendidikan akhirnya mengadopsi beberapa metode dan pendekatan penyajian kurikulum. Ada kalanya tatap muka, ada kalanya kita daring. Untuk saat ini Madrasah Al-Salafiyah mengikuti program PPKM pemerintah, maka kamu bisa menyaksikan dan mengikuti bahwa saat ini penyajian materi dilakukan dengan cara daring. Namun demikian, nanti pada umumnya Salafiyah ini nanti sudah kita praktekkan kemarin menggunakan blended learning system. Apa itu blended learning system? Yaitu metode pembelajaran di masa pandemi ini tidak sepenuhnya tatap muka, tapi juga lebih banyaknya adalah daring. Karena itu kita mengikut program pemerintah dalam pengawalan penyebaran COVID. Jadi di masa pandemi ini kita daring. Namun dengan model blended learning system ini Madrasah Al-Salafiyah mengadopsi luring, mengadopsi ada daring, ada luring. Begitu juga untuk jurusan tahfidz yang mestinya itu secara maksimal dilakukan dengan tatap muka, setoran, tatap muka. Akhirnya kita memang ada kendala-kendala di sini untuk melaksanakan akademik ini. Maka kita yang paling tepat di Salafiyah ini menggunakan blended learning system, yaitu perpaduan antara daring, luring, dan tatap muka. Namun dengan mengambil pertimbangan pada saat mana kita akan melakukan tatap muka, pada saat mana kita akan luring, dan pada saat mana kita akan daring. Intinya untuk menyampaikan, menyajikan ramuan dan racikan kurikulum sesuai dengan kejurusan masing-masing ini, Madrasah Al-Salafiyah itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Ini diharapkan Madrasah Al-Salafiyah ini bisa memberikan layanan pembelajaran dan pendidikan yang terbaik untuk kalian semua. Sebaik apapun menu kurikulum, sajian, proses KBM yang kita berikan itu sangat tergantung dan berkait erat dengan semangat kalian, misi hidup kalian, ketulusan, keikhlasan yang kalian ingin belajar. Yakinlah, dimanapun kamu berada, belajar dimanapun, di sebaik apapun sekolahnya anak-anakku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan kamu sendiri membangun semangat, membangun visi dalam hidupmu, membuat misi dalam hidupmu, ingin menjadi orang-orang yang pandai, berakhlakul karimah, dan sukses. Nah, itu tergantung pada diri kalian. Insya Allah untuk materi, untuk proses KBM, untuk perangkat-perangkat fasilitas yang ada di MA Salafiyah ini, insya Allah sudah sangat mencukupi untuk kalian. Maka motivasi dari saya, datang, belajar, sukses insya Allah. Ya. Dan insya Allah yang tidak kalah pentingnya kamu datang di sini adalah kamu ingin belajar dan mencari ilmu. Selalu ingat orang tuamu di sana sedang menunggu kamu setiap waktu di sini, membayangkan kamu di sini sedang belajar, serius belajar, membayangkan kamu telah berubah menjadi orang-orang yang semangat dan berilmu, dan mereka orang-orang yang tulus mencarikan biaya untuk kamu belajar ini. Kamu nanti ditunggu dan pulang menjadi orang-orang yang berilmu dan dapat bermanfaat
di masa yang akan datang nanti. Demikian anak-anakku sekalian, selamat bergabung dan belajar di Salafiyah, sekolah yang menyajikan berbagai macam ramuan dan racikan kurikulum dengan berbagai macam fasilitas dan dengan berbagai macam inovasi dan metodologi pembelajaran. Terima kasih, semoga sukses. Allah senantiasa memberikan kemudahan dan ridhonya kepada kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selamat dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.